Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Karawang akan mempresentasikan mengenai mata kuliah etik dengan tema Cyber Espionage sebagai salah satu syarat mengikuti UAS di mata kuliah ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya terlebih dahulu. Perkembangan internet yang semakin hari semakin meningkat, baik teknologi dan penggunaannya, membawa dampak baik positif maupun negatif bagi penggunanya. Oleh karena itu, kita harus mensyukurinya karena banyak manfaat dan kemudahan yang didapat dari teknologi internet ini. Misalnya kita dapat melakukan transaksi kapan saja dengan menggunakan e-banking yang membuat kita melakukan pembelian maupun penjualan suatu barang tanpa mengenal tempat. Atau juga dapat mencari referensi dan informasi mengenai ilmu pengetahuan dengan adanya e-library, dan masih banyak lagi kemudahan dengan adanya internet. Namun tak dapat dipungkiri, teknologi internet ini dapat membawa dampak negatif. Masalah keamanan adalah suatu hal yang sangat diperlukan, karena tanpa keamanan bisa saja data-data yang ada di sistem bisa dicuri oleh orang yang tidak dikenal. Seringkali sebuah sistem jaringan yang berbasis internet memiliki kelemahan atau disebut juga lubang keamanan atau yang biasa disebut hole. Nah, kalau lubang tersebut tidak ditutup, bisa saja pencuri mudah dengan masuk dari lubang tersebut. Pencurian data dari sistem internet ini sangat sudah sering terjadi. Kasus ini masuk ke dalam kasus kejahatan komputer atau dalam bahasa istilah yang disebut cybercrime. Untuk sistematikanya sendiri nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrimah Putri Nurulita dari kelompok 4 kelas 12 6D 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam cybercrime. Berdasarkan jenis aktivitasnya, cybercrime dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah unauthorized access. Merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Lalu yang kedua adalah illegal content. Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya yaitu adalah penyebaran pornografi. Yang ketiga yaitu adalah penyebaran virus secara sengaja. Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali orang yang sistemnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya. Lalu yang keempat adalah data forgery. Data forgery yaitu jenis kejahatan yang dilakukan dengan tujuan memasukkan data pada dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Lalu yang kelima yaitu adalah cyber espionage, sabotage, dan extortion. Cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain. Dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasarannya. Lalu yang selanjutnya itu adalah sabotage dan extortion. Merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau yaitu penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau suatu sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Lalu yang keenam yaitu adalah carding. Carding merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan menggunakan ke dalam transaksi perdagangan di internet. Lalu yang ketujuh yaitu adalah cyber stalking. Kejahatan ini dilakukan dengan mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer,
Misalnya, menggunakan email dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut merupakan teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal itu bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat email dengan alamat tertentu, tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya. Lalu yang kedelapan yaitu ada hacking dan cracking. Istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang mempunyai minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Adapun mereka yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet lazimnya disebut cracker. Boleh dibilang cracker ini sebenarnya adalah hacker yang memanfaatkan kemampuannya untuk melakukan hal-hal yang negatif. Lalu yang kesembilan yaitu adalah cyber squatting and typo squatting. Cyber squatting merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Adapun typo squatting adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan, yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. Nama tersebut merupakan nama domain saingan perusahaan. Lalu yang ke-10 yaitu adalah hijacking. Hijacking merupakan kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling sering terjadi adalah software piracy, yaitu pembajakan perangkat lunak. Lalu yang ke-11 adalah cyber teroris, suatu tindakan cybercrime termasuk cyber teroris jika mengancam pemerintah atau warga negara, termasuk cracking ke situs pemerintah atau militer. Baik, segitu saja merupakan penjelasan dari saya yaitu tentang macam-macam cybercrime. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa itu cyber espionage? Cyber memata-matai atau yang biasa dikenal dengan cyber espionage adalah tindakan atau praktek memperoleh rahasia tanpa izin dari pemegang informasi, baik itu pribadi, sensitif, kepemilikan, atau rahasia alam, dari individu, pesaing, saingan, kelompok, pemerintah, dan musuh untuk pribadi, ekonomi, keuntungan politik atau militer, menggunakan metode pada jaringan internet atau komputer pribadi, melalui penggunaan retak teknik dan perangkat lunak berbahaya termasuk Trojan horse dan spyware. Cyber espionage merupakan salah satu tindak pidana cyber yang menggunakan internet untuk melakukan kejahatan mata-mata terhadap pihak lain yang ingin memasuki jaringan komputer network sistem atau pihak sasaran ini. Kejahatan ini biasanya ditujukan kepada terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan di dalam suatu sistem yang secara terkomputerized. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Farhan dari kelompok 4 kelas 12 6D14. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengamankan sistem dari cyber espionase. Adapun cara untuk mengamankan sistem dari cyber espionase diantaranya sebagai berikut. 1. Melakukan pengamanan FTP, SMTP, Telnet, dan web server. 2. Memasang firewall. 3. Menggunakan kriptografi. 4. Secure Socket Layer SSL. 5. Penanggulangan global. 6. Perlunya cyber law. 7. Perlunya dukungan lembaga khusus. Demikian keterangan dari saya. Untuk selanjutnya teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Sahrudin, kelas 12 6D14, ingin menjelaskan cara mencegah cyber espionage. Perlu adanya cyber law, yakni hukum khusus menangani kejahatan yang terjadi di internet, karena kejahatan ini berbeda dari kejahatan konvensional.
perlu adanya sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga khusus. Penyedia web juga menyimpan data-data penting diharapkan menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Para pengguna juga diharapkan untuk lebih waspada dan teliti. Kejahatan ini sering terjadi karena kurangnya ketelitian pengguna. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nama saya Desyano Indra Sakti. Saya akan menjelaskan beberapa contoh kasus mengenai cyber espionage. Yang pertama, ada pencurian data pemerintah, di mana pada era Presiden SBY ada data yang diduga dicuri, yaitu rencana kerjasama pembuatan 50 unit pesawat tempur di PT Dirgantara Indonesia dengan Korea Selatan dalam pembuatan pesawat KFX Korea Fighter Experiment yang diklaim lebih canggih dari pesawat F-16 pada umumnya. Nah, yang kedua itu ada pencurian data percakapan melalui malware. Jadi si pembuat malware ini menargetkan pengguna atau obrolan pribadi pengguna di aplikasi Messenger. Ya, malware ini juga menargetkan perangkat yang menginstal aplikasi bukan dari toko aplikasi Google Play Store, melainkan dari situs-situs file hosting dari pihak ketiga. Nah, jadi teman-teman yang menginstal aplikasi atau mengunduh aplikasi dari Google Play Store itu sudah dijamin keamanannya. Nah, ada beberapa contoh aplikasi Messenger yang menjadi target dari si malware ini. Yang pertama itu ada WeChat, Line, Twitter, Viber, Facebook Messenger, Skype, dan lain-lain yang aplikasi berbasis Messenger. Nah, contoh yang ketiga itu ada Zupak, yaitu malware sekaligus alat spionase dunia cyber. Nah, Zupak ini sudah ada pada tahun 2015. Ya, Zupak ini digunakan sebagai alat spionase atau mata-mata yang menjangkiti smartphone. Ya, berbagai jenis smartphone apapun itulah dapat ditargetkan oleh si Zupak ini, ya, si malware ini. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.